Shalom saudaraku, sebelum kita meneruskan Bible study ini, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pada kali ini. Kami mau terus mempelajari apa yang Tuhan ucapkan, apa yang ditulis melalui firman-Mu. Biarlah ini bukan sekedar mengisi pikiran kami, tetapi kami tahu apa yang harus kami lakukan, praktekkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita ingin melakukan penelusuran kita terhadap Injil Matius, khususnya mulai Matius pasal yang ke-6, kita sudah menyelesaikan pasal yang ke-5 terakhir. Hari ini kita akan belajar pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 15. Kalau pasal yang ke-5, Yesus memulai dengan bagaimana sikap atau watak orang percaya seharusnya. Maka di pasal yang ke-6 ini, Tuhan sedang bicara tentang kesalehan orang percaya. Kesalehan, ibadah orang percaya. Kesalehan di sini pasti harus melampaui orang Farisi dan ahli Taurat. Yang dimaksud adalah kesalehan orang percaya harus kesalehan tanpa batas. Maksudnya bukan hanya yang terlihat dari permukaan, ucapan, dan perbuatannya saja, tetapi harus merembes sampai ke dalam hati. Jadi saya ulangi lagi, kesalehan orang percaya itu harus tanpa batas. Kalau orang Farisi hanya berusaha sebatas ucapan, perbuatan, supaya dilihat orang, itu baru surface, saudaraku. Tetapi kalau kesalehan Kristiani harus merembes sampai ke dalam hati yang paling dalam. Kenapa? Orang yang ucapan dan perbuatan kelihatan benar belum tentu hatinya benar. Dia bisa saja sedang memainkan peran, sedang berpura-pura, dan di satu titik pasti akan tersandung. Tetapi kalau merembes sampai ke hati, kalau hatinya benar, maka apa yang keluar itu bukan hal yang dibuat-buat. Pasti hal yang memang benar-benar benar. Merembes sampai ke hati sini yang dimaksudkan adalah juga termasuk motivasi-motivasi yang menguasai hidup kita. Kesalehan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di Matius pasal yang ke-6 ini berhubungan dengan ibadah. Ibadah itu kan hidup kita ya, ibadah. Dan dalam hal ini seperti sedekah, berdoa, berpuasa. Sebab orang Yahudi memang punya 3 hal besar itu. Sedekah, berdoa, berpuasa. Jadi kesalehan yang palsu adalah kesalehan yang agamawi, sebuah kesalehan yang bertujuan untuk dipertontonkan dan untuk menerima pujian. Kesalehan yang sejati adalah kesalehan yang lahir dari dalam hati, yang ingin menolong sesama. Kita akan mulai dari ayat yang pertama, saya akan bacakan dulu. Matius 6 ayat 1, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dalam agama Yahudi ada 3 kewajiban agama yang paling besar atau paling utama yang tadi saya katakan. Sedekah, doa, puasa. Ini yang ditulis oleh Yesus dalam Matius pasal 6 ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sedekah dan doa dulu. Tentu bagi orang percaya ibadah bukan lagi sekedar kewajiban agama. Ibadah itu harus menjadi keseharian hidup kita. Kalau orang Farisi itu ibadah itu kewajiban agama. Kalau kita enggak, memang keseharian kita, saudaraku ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jangan dilihat mereka. Sebenarnya ini agak bertentangan sepintas dengan Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16 yang berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Ini kan jadi ada kontradiksi, saudaraku ya. Yang ini bilang jangan dilihat. Yang satu lagi tadi dikatakan justru perbuatan baik harus dilihat supaya mempermuliakan Bapa di sorga. Jadi Matius 5 ayat 16 diperintahkan, 6 ayat 1 dilarang. Jadi mana yang benar, saudara? Nah,
Ini bukan soal benar salah. Ingat Matius 5 ayat 16 itu perintah kepada orang percaya di mana perbuatan baik mereka itu merupakan ibadah yang keluar dari dalam. Maka tadi saya katakan bahwa kesalehan orang percaya itu harus merembes. Jadi perbuatan baiknya itu bukan yang dibuat-buat, tapi yang memang sudah baik apa adanya. Ini lahir dari dalam. Jadi ini sudah menjadi sebuah kesatuan yang menyatu dengan dirinya. Ibadah perbuatan baik itu menjadi sebuah kesatuan yang menyatu. Kalau ayat Matius 6 ayat 1 di sini, kalau saudara lihat ayat-ayat yang sesudahnya, hal ini justru merupakan kecaman karena orang munafik melakukan sesuatu tidak lahir dari dalam. Semua hanya di permukaan, hanya di surface. Ya, jadi Matius 5 ayat 16 dengan 6 ayat 1 ini tidak bertentangan. 5 ayat 16 tadi, terangmu bercahaya itu sesuatu yang lahir dari dalam. Memang sudah bagian yang integral dalam hidup orang percaya. Dan itu yang Tuhan inginkan. Ya. Hanya orang yang telah menjadikan ibadah adalah hidupnya yang dapat memuliakan Bapa di sorga. Sedangkan orang yang melakukan kebaikan karena kewajiban agama itu berusaha memuliakan dirinya. Jadi di sini beda. Ya. Kalau yang menyatu itu memuliakan Bapa di sorga. Tapi kalau hanya kewajiban agama yang dia muliakan adalah dirinya sendiri. Jadi Matius 5 ayat 16 bertujuan Bapa dipermuliakan. Kalau dalam konteks Matius 6 ayat 1, kewajiban agama di hadapan orang, sebenarnya dia sedang mencari atau mengambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ini loh yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat ini diawali dengan kata jika engkau memberi sedekah, jika engkau beramal, atau jika engkau berbuat baik, atau menolong orang lain, dalam konteks ini orang miskin atau orang yang tidak punya kemampuan, jangan dijadikan tontonan atau sebagai alat untuk menuai pujian dan kebanggaan. Ini loh yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Itu yang dilakukan orang munafik. Nah, kata-kata jangan mencanangkan ini, saudaraku, ini menarik. Kalau diterjemahkan harafiah, jangan meniup trompet. Ya, orang kan kalau tiup trompet itu supaya semua orang tahu untuk menarik perhatian. Ini loh yang Tuhan tuh melawan. Kalau kamu mau nolong orang, kamu mau kasih sedekah, kamu mau berbuat baik, jangan kayak orang bikin pengumuman. Kayak orang lagi tiup trompet, ayo sini lihat nih, gue nih lagi bikin baik. Nah, itu yang dilawan ya. Maksud Yesus adalah jangan memberi sedekah untuk menarik perhatian orang lain. Atau digembah-gemborkan supaya orang tahu dan mengharapkan pujian manusia. Yang natural saja. Menolong yang natural saja. Lahir dari hati. Kita nggak mempersoalkan orang tahu atau tidak. Kalau pada akhirnya orang tahu, enggak masalah. Ini masalah motivasi hati yang paling dalam, sekali lagi. Ini bukan sekedar berbicara boleh atau enggak orang tahu, tapi ini masalah motivasi, saudaraku ya. Kalau lahir dari dalam, kita tuh enggak pusing sebetulnya. Orang mau tahu kek, enggak kek, itu enggak ada urusan sama kita. Sebab kita juga enggak punya tujuan itu kok. Kalau pada akhirnya orang tahu pun nggak masalah. Sebab sebenarnya ini sebuah hal yang lahir dari hati kita. Yang mengasihi Tuhan dan sesama. Seseorang yang haus pujian manusia ingin disanjung itu sangat berbahaya. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, munafik itu kan hipokrites. Ini semula digunakan untuk menggambarkan seorang pemain sandiwara yang sedang memainkan peran di pentas. Nah, kalau orang lagi memainkan sandiwara kan memang dia harus berusaha
bermain peran. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah mendapatkan tepuk tangan dari penonton. Ya kalau itu nggak salah. Dia aslinya jahat, misalkan sehari-hari jahat, tapi dia lagi dapat peran orang baik. Ya kalau dipentas nggak masalah. Atau dia sehari-hari baik, tapi kebetulan di pentas itu lagi harus memerankan peran orang jahat, nggak masalah juga. Lagi pentas, mau apapun peran yang dia mainkan kan tujuannya satu, yaitu mendapatkan tepuk tangan dari penonton. Nah tapi kalau hal ibadah nggak bisa begini. Kita berbuat baik bukan karena kita sedang memainkan peran, tapi karena memang itu sudah menjadi bagian yang integral dalam hidup kita. Memang kebaikan itu lahir dari dalam, dan kita bukan seperti orang yang bermain sandiwara yang lagi mencari tepuk tangan penonton. Ya. Jadi kalau orang munafik itu tidak punya nilai plus sedikit pun di hadapan Tuhan. Orang yang suka pamer melalui kebaikan, ini loh yang dimaksud Alkitab, kamu udah gak punya nilai plus lagi. Gak ada nilai plusnya. Ayat 3 ayat 4 sekarang. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu, dan apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tangan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sejak semula khotbah di bukit pada Matius pasal 5, Yesus memberi arti sesungguhnya pada Taurat. Taurat yang Yesus kemukakan harus dipahami secara batiniah. Ingat itu pelajaran kita yang sebelumnya, batiniah. Makanya kalau orang Yahudi jangan membunuh. Oh kalau Yesus batiniah. You belum bunuh, benci aja udah bunuh. Kenapa semua batiniah? Sebab memang yang Tuhan ingin perkuat adalah manusia batiniah. Sasaran utama Yesus itu motivasi hati terdalam seseorang ketika melakukan sesuatu. Itu yang Tuhan sasar. Kalau hati tidak bersih, apapun yang keluar dalam perbuatan juga tidak bersih. Jadi tangan kiri jangan tahu apa yang tangan kanan perbuat. Banyak orang yang memahaminya sekedar kalau memberi diam-diam saja. Tapi saya harus beritahu lagi, ingat prinsip yang tadi. Ini masalah motivasi terdalam ya. Ini yang dipersoalkan bukan soal memberinya, tersembunyi atau enggak. Bukan itu sebenarnya. Bukan hanya itu maksud saya. Tidak secetek itu. Tetapi apa yang ada dalam hati kita, motivasi hati kita ketika kita memberi. Ingat, sebenarnya Tuhan gak mempersoalkan orang tahu atau enggak. Ya. Tadi kan saya sudah katakan itu. Sikap hati dan ketulusan kita, itu loh yang selalu dipersoalkan oleh Tuhan. Orang munafik gak bisa tulus, sebab mereka kan memainkan peran. Jadi dalam hal ini ada 3 hal yang dipersoalkan Tuhan ketika kita memberi atau berbuat baik atau menolong orang. Yang pertama, apakah kita ingin dipuji orang? Nah ini yang jadi masalah. Ini yang Tuhan persoalkan. Jadi ingat ya, ini bukan persoalan ketahuan atau enggak. Kita lagi ngamen petak umpet. Tapi yang harus kita persoalkan adalah apakah kita ingin dipuji orang. Nah ini kan hati kita yang terdalam yang tahu. Kita melakukan ini sedang ingin dipuji nggak? Nah kalau sedang ingin dipuji, itu masalahnya. Yang kedua, apakah kita sedang mempertahankan anonimitas kita? Identitas yang tidak diketahui orang lain. Nah, oh iya, kita memang mempertahankan, jangan sampai orang tahu nih. Ayo kita sembunyi-sembunyi, jangan sampai orang tahu. Tetapi diam-diam kita memuji kebaikan diri sendiri. Narsis. Bisa nggak? Bisa. Maka tadi saya katakan ya, ayat ini jangan dipahami tangan kiri memberi tangan kanan jangan tahu atau sebaliknya. Tidak bisa secetek persoalan ketahuan atau enggak.
Yang pertama tadi, apakah ingin dipuji? Yang kedua, apakah kita mempertahankan anonimitas kita? Ya, identitas yang memang anonim, yang tersembunyi. Tapi diam-diam kita memuji diri kita sendiri. Itu juga dipersoalkan oleh Tuhan. Itu juga dipersoalkan. Ya, makanya tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Bukan tangan orang lain loh, tangan yang sama. Tuhan itu cerdas sekali. Diantisipasi. Rupanya pujian itu bukan datang dari orang lain aja bisa kita cari. Ada orang yang memuji dirinya sendiri. Memang saya baik ya. Itu juga persoalan saudaraku ya. Itu juga persoalan. Yang ketiga, apakah kita mengharapkan timbal balik dari orang lain? Kita pamrih nggak? Atau jangan-jangan kita mengharapkan balasan dari Tuhan. Nah ini coba berdagang sama Tuhan. Tuhan kalau aku beri Tuhan ke dia, nanti Tuhan gantiin loh Tuhan. Loh, Tuhan pasti memberkati kita. Yuk nggak usah minta. Kita nggak usah minta saudaraku, nggak usah. Tapi jangan memberi dengan motif, Tuhan aku kasih dia 1 juta ya, nanti Tuhan balikin 100 juta. Wah ini mah licik namanya. Ini mah mau coba berdagang sama Tuhan, yang Tuhan mau sebuah ketulusan. Ya. Jadi di sini Yesus sedang mengajarkan perbuatan baik kita, apapun itu harus lahir dari hati yang diubah oleh Tuhan. Hati yang semata-mata ingin menyenangkan Bapa saja. Hati yang lahir, sebuah perbuatan yang lahir dari hati yang mencintai Tuhan dan sesama. Ini loh yang Tuhan inginkan. Keserakahan atas pujian manusia telah merasuki orang Farisi. Mereka lebih menyukai kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi ini yang kita jaga saudaraku ya. Kita nggak lagi mencari tepuk tangan manusia. Kita lagi nggak cari timbal balik. Kita lagi nggak cari nanti digantiin nggak ya. Nggak, bukan itu. Makanya perbuatan yang seperti ini, yang mencari pujian manusia, ini termasuk egoisme. Berpusat pada diri sendiri. I, me, myself. Supaya aku dipuji. Tetapi kehidupan baru dalam Kristus adalah kehidupan penuh belas kasihan dan semuanya untuk kemuliaan Allah saja. Hati-hati bergerak dari me, myself ke him, himself. Ayat yang kelima dan keenam. Apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini tentang hal yang baru saudara. Tadi hal memberi sedekah, sekarang hal berdoa. Hal berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus memiliki pola yang sama dengan pola memberi tadi saudaraku ya. Jangan untuk pamer, sebab doa itu harus lahir dari hubungan hati kita dengan Tuhan yang paling dalam. Bukan karena ingin terlihat rohani. Ada orang yang doa itu untuk terlihat rohani, saudaraku. Tidak salah kalau kita mengajak orang berdoa. Tapi ada orang yang kesehariannya dia gak pernah berdoa. Tapi kalau ketemu orang, ayo bro, kita doa dulu bro. Mau ngapain nih kita? Ayo bro, kita doa dulu bro. Nah, tapi sehari-hari hidupnya padahal dia tidak berdoa. Itu bisa saudaraku ya. Orang munafik berdoa bukan kepada siapa doa itu diucapkan. Tetapi yang mereka lakukan adalah memamerkan kesalehan dirinya sendiri.
Itu orang munafik. Makanya tadi dikatakan mereka berdoa di tikungan-tikungan, di jalan raya supaya, itu kata kuncinya, mereka dilihat orang. Mereka bukan sedang berkomunikasi dengan sang halik kepada siapa mereka berdoa, bukan itu loh fokusnya. Fokusnya mereka adalah supaya dilihat orang itu. Nah, doa itu kan sebuah dialog, saudaraku. Bukankah Allah itu tidak terlihat? Itulah sebabnya hendaklah kita berdoa di tempat yang tak terlihat juga. Ya, ini bukannya berarti kalau saudara lagi jalan di jalan raya, saudara tidak boleh berdoa. Boleh, tapi kalau berdoa di jalan raya, saudara ya nggak perlu diem dulu, terus angkat tangan sementara di halte busway. Oh, Bapa dalam surga. Waduh, aneh saudara orang melihatnya. Tetapi ayatnya juga menyimpan makna bahwa kalau Bapa di tempat tersembunyi, kita juga harus punya our secret place with God. Ya. Our secret place with God. Hal ini bukan tempatnya yang keramat loh. Bukan, oh saya kalau doa harus di kamar tidur yang kedua. Kalau enggak Tuhan enggak jawab. Ini nih hadirat Tuhan paling kenceng di kamar tidur yang kedua. Enggak ada tempat-tempat favorit. Yohanes 4 ayat 23 berkata, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukankah dengan COVID-19 sekarang ini, tidak ada lagi tempat-tempat favorit. Dulu orang berpikir kalau aku doa, aku ke gereja. Kan masih ada orang-orang Kristen yang saya pernah ketemu yang dia mengkhususkan diri ke gereja untuk berdoa, saudaraku. Bukannya salah. Tetapi sebenarnya tidak perlu khusus punya tempat khusus dalam arti tempatnya yang keramat. Enggak. Yang Tuhan mau adalah hubungannya yang privacy. Bukan tempatnya yang keramat, tapi nilai kualitas hubungannya. Itu yang Tuhan bidik. Jadi doa adalah dialog kepada Allah yang tidak terlihat. Itu sebabnya dilakukan di tempat yang tersembunyi juga. Artinya bukan untuk dipamerkan. Ada dua pemahaman di sini. Kita bisa berdoa di mana saja, tetapi ketika berdialog dengan Tuhan di tempat keramaian, sebaiknya dalam hati. Dan tidak perlu ada yang tahu. Dan tidak perlu terlihat juga. Tetapi pengertian yang kedua juga bagaimanapun tadi yang saya katakan, Tuhan mengingini sebuah private time. Atau waktu khusus di mana hanya kita dengan Tuhan saja yang berdialog tanpa diganggu oleh siapapun. Itulah sebabnya saya menyarankan pagi-pagi, saudaraku. Kalau sore-sore kadang-kadang udah susah. Nanti kita lagi berdoa, baru sebentar anak udah, "Mama, aku mau ini, Ma. Pak, aku mau ini." Belum lagi berdoa, "Bapak." Tiba-tiba tukang bakso lewat. "Bakso, bakso." "Oh iya, mesti beli bakso buat makan malam." Wah, udah saudara berantakan semua. Nah, yuk. Punya waktu pagi. Kalau saya paling senang pagi. Sebab belum ada yang ganggu. Saat istri masih terlelap. Rumah kosong. Hening. Gak ada yang mengganggu. Singkirkan dulu handphone. Itu saat-saat yang terbaik. Dan Tuhan mau itu. Nah, kalau doa orang munafik adalah aktivitas melayani diri sendiri. Agama dan perbuatan kemanusiaan kita menjadi peragaan untuk memamerkan kesalehan dan kedermawanan kita. Jadi kalau orang munafik, doa pun itu bukan melayani Tuhan loh. Itu aktivitas dia melayani dirinya sendiri. Perbuatan kemanusiaannya pun untuk memamerkan kesalehan. Betapa kurang ajarnya, saudara, bila kita berpura-pura memuliakan Allah, padahal kita ingin orang memuliakan kita di balik perbuatan itu. Oh ya, itu kurang ajar banget. Kita sih bilangnya aku mau memuliakan Tuhan, tapi di balik perbuatan itu sebenarnya kita sedang menginginkan orang memuliakan kita. Bukankah ini sejajar, saudara, dengan mencuri kemuliaan Allah?
ayat 7-8. Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini luar biasa, saudara. Diawali dengan kamu jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, satu kali mantan Presiden Indonesia Kiai Haji Gus Dur pernah berkata, orang Kristen itu paling dekat sama Tuhannya. Kenapa? Panggilnya Bapak. Saya ingat banget beliau bicara itu di KKR Reverend Maurice Serulo di Gelora Senayan dan saya hadir pada saat itu. Beliau mengucapkan gitu. Katanya orang Kristen itu paling dekat sama Tuhannya. Kenapa? Manggilnya aja Bapak. Tapi memang betul, saudaraku, di semua kepercayaan di dunia ini, dalam semua kepercayaan tidak ada yang memanggil Bapa. Dan kebanyakan doa mereka itu adalah sederetan kata-kata yang dihafalkan dan dilafalkan. Hanya dalam kekristenan, doa itu bukan kata-kata yang dihafalkan dan dilafalkan. Dalam semua kepercayaan biasanya semakin panjang kata-kata tersebut, semakin hafal dan banyak kata-kata hafalan doa, maka dipercaya akan semakin menyenangkan sesembahannya. Tapi dalam kekristenan, doa itu diterjemahkan sebagai dialog. Sebagaimana orang percaya memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa, ini kan sudah ada kedekatan, keintiman antara ayah dan anak. Itulah sebabnya orang Kristen itu nggak perlu bertele-tele. Karena sudah punya keintiman. Ada nggak kalau anak yang ngomong sama bapak itu pakai protokoler, pakai bertele-tele? Kan enggak. Natural. Maka doa itu dialog loh. Bukan susunan kata-kata rangkaian indah yang kita percaya, wah makin hafal, makin lafal, makin luar biasa ini. Dalam semua kepercayaan tuh begitu. Doa itu deretan kata-kata yang dilafalkan dan dihafalkan. Semakin panjang hafalannya, wah semakin berkenan. Kalau orang Kristen karena punya hubungan bapak anak tadi. Ayah dan anak kalau bicara itu nggak ada protokoler. Santai aja, natural, dialog yang natural. Maka saudara boleh curhat sama Tuhan. Ya. Saudara boleh curhat sama Tuhan. Seperti curhat kepada seorang ayah. Tetap ada rasa hormat, tetap ada rasa tunduk. Tapi nggak perlu kayak menghadap pejabat atau menghadap orang lain. Makanya saya suka bingung kalau orang yang doa aja buset. Ada yang baca puisi dulu. Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Engkaulah. Loh, bukannya salah kalimat itu, tapi kalau sampai pakai notasi-notasi yang dibuat-buat gitu, aduh saya suka nggak ngerti, saudaraku ya. Nggak natural, kan nggak ada anak ngomong sama ayah gitu, Papa. Papalah yang bekerja siang dan malam. Kan nggak begitu, saudaraku ya. Itu natural ya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah membuka jalan bahwa setiap orang percaya dapat masuk ke ruang Maha Kudusnya. Makanya ini luar biasa. Sebagaimana ayah dan anak sedang berkomunikasi, maka tidak diperlukan formalitas. Dalam hal ini, hubungan yang natural penuh kehangatan harus tergambar dalam doa orang percaya. Doa dalam kekristenan merupakan sebuah hak istimewa di mana kita dapat berdialog intim dengan Sang Halik. Dari tadi saya terus katakan berdialog. Ya. Sebab dalam semua kepercayaan doa itu nggak ada yang dialog, saudaraku. Semua monolog. Orang ngomong,
Yang tadi saya bilang makin hafal, makin lama. Tuhan bilang itu bertele-tele. Kalau dialog tuh apa? Saya bicara, Tuhan bicara. Jadi jangan kalau doa itu kayak rel kereta. Terus saja. Tuhan gak dikasih kesempatan ngomong. Nah, ada saatnya diam, saudaraku ya. Itu sebabnya harus ada waktu dalam keheningan bertemu dengan Dia. Berikan kesempatan Tuhan juga bicara. Jangan kita terus yang bicara. Lebih jauh lagi Yesus berkata, Bapa mengetahui yang kamu perlukan. Oh iya. Seperti seorang ayah tahu persis apa yang anaknya butuhkan. Apalagi Bapa di surga. Sebelum anak kita lahir, bayi kita lahir, kita udah mempersiapkan kamar bayi, peralatannya dan yang lain-lain. Apalagi Bapa di surga. Seorang anak tidak perlu mempersoalkan sama orang tuanya. Mama, besok ada makanan gak Mama? Besok aku sarapan apa ya Mama? Mama, apakah aku besok masih bisa masuk sekolah? Apakah kita punya cukup uang untuk besok aku bisa masuk sekolah? Anak tidak mempertanyakan itu lagi. Apalagi Bapa di sorga, saudaraku. Dia tahu apa yang kau butuhkan. Bukan inginkan. Tidak setiap keinginan Tuhan harus kabulkan. Tapi Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Versinya Dia tahu. Dan saudara gak usah khawatir dengan hal itu. Nanti dijelaskan lebih lanjut dalam hal kekhawatiran. Lalu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Ya. Inilah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan lain sebagainya. Di sini saudara harus mengerti bahwa doa Bapa kami itu bukan format doa. Bukan mantra doa, bukan kalimat hafalan. Kalau menghafal ini gak ada yang aneh, saudaraku. Saya waktu itu ketemu seorang anak kecil yang berusia 4,5 tahun, belum genap 5 tahun. Bisa melafalkan doa Bapa kami dalam 3 bahasa. Inggris, Indonesia, Mandarin. Waduh, saya aja gak bisa, saudaraku, dalam 3 bahasa. Tapi dia bisa. Anak kecil bisa. Yang saya ingin katakan, menghafalkan doa Bapa kami itu bukan hal yang sulit. Tetapi masalahnya doa Bapa kami itu bukan kalimat hafalan, saudaraku. Tetapi itu adalah sebuah formula kehidupan orang percaya. Itu formula kehidupan anak-anak Allah. Nah, kita akan mulai dengan cepat. Diawali dengan Bapa kami yang di sorga. Yesus mengawali dengan sebutan memanggil Allah sebagai Bapa. Ini yang tadi saya katakan, punya keintiman khusus. Punya keintiman antara orang percaya dengan Sang Khalik Allah yang Maha Besar. Tetapi penyebutan Bapa ini memiliki konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, Ia yang menyebut Dia Bapa, Dia harus bersedia hidup kudus dan berusaha hidup kudus. Tidak bercacat, tidak bercela. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau orang mau hidup semaunya, tidak mau mengejar kekudusan Tuhan, tidak mau mengenakan kekudusan Tuhan, dia tidak pantas untuk memanggil Bapa itu Bapa. Yang kedua, orang yang memanggil dia Bapa, saudaraku, ini adalah orang yang bersedia hidup di bawah subordinasi Bapaknya. Ketika seorang anak kecil memanggil Papa, maka dia harus hidup di bawah subordinasi Papanya. Papanya mencukupkan, tapi dia harus taat. Dia harus hidup di bawah subordinasi Papanya. Harus mau tunduk, anak itu harus mau tunduk dan harus mau diatur oleh Bapaknya. Itu sebabnya Bapa itu memberikan identitas pada sang anak. Memberikan arah, membimbing hingga jadi dewasa.
Jadi kalau orang memanggil dia Bapa, harus tunduk di bawah pemerintahan Bapa. Kami itu menunjuk bahwa saudara bukan sendiri aja hidup di bumi ini. Efesus bilang kamu adalah kawan sewarga dalam kerajaan Allah. Kita nggak hidup sendiri kayak Tarsan, kayak orang hutan. Tapi kita kawan sewarga. Saudara punya orang-orang kudus lainnya. Jadi jangan pernah merasa benar sendiri. Jangan pernah merasa ini gue yang paling benar, lu mah salah semua. Jangan merasa begitu. Kita punya orang-orang kudus lainnya. Dan jangan pernah merasa Tuhan hanya bicara sama saya. Sama yang lain tidak bicara. Kalau sama saya ini pewahyuan A+. Sama yang lain itu pewahyuan kelas C, D. Jangan begitu. Kata yang di sorga menunjukkan bahwa kediaman Bapa di sorga. Berarti kalau kita menyebut dia Bapa, saudaraku, sorga adalah rumah kita. Maksudnya adalah langit baru dan bumi yang baru adalah rumah kita. Bukankah Tuhan juga berkata, kamu bukan dari dunia ini. Orang yang memanggil dia Bapa, kami yang di sorga, dia harus menyadari dunia ini tempat persinggahan sementara. Dunia ini tempat pelabuhan sementara. Rumah dia yang sebenarnya itu bukan di sini. Rumah dia nanti ada di rumah Bapa yang kekal. Dia harus punya rindu, punya kerinduan untuk pulang ke langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu dikatakan dikuduskanlah namamu. Hal ini juga dapat diartikan sebagai dimuliakanlah namamu. Biarlah namamu yang dijunjung tinggi. Atau biarlah namamu yang tetap kudus dan dihormati. Implikasi dikuduskan namamu di sini. Yang pertama, hidup kita memuliakan namanya. Harus mencerminkan kekudusannya dan kekudusan namanya. Yang kedua, kita mengenal pribadinya. Nama melekat kepada pribadi. Dikuduskanlah namamu. Merupakan panggilan sikap batin yang benar dalam menyembah atau memberi nilai tinggi kepada Tuhan. Pribadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi dikuduskanlah namamu. Yang pertama tadi hidup kita harus memuliakan nama dia atau mencerminkan kekudusan dan kemuliaan namanya. Yang kedua, kita harus mengenal pribadinya. Sebab nama mencerminkan pribadi. Miliki sikap batin yang benar dalam menyembah Tuhan. Dalam mengenal pribadi dan kekudusan namanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada dua kata kunci di sini. Kerajaan dan kehendak. Kerajaan Allah itu bicara pemerintahan Allah. Sejak tampilnya Tuhan Yesus di Galilea, ia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah telah datang. Maksudnya adalah Yesus telah membawa pemerintahan Allah di bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana ada pemerintahan Allah, di situ ada kehendaknya juga yang dinyatakan. Jadi jika kita hidup dalam pemerintahannya, maka kita sedang melakukan kehendaknya. Jadi makna ucapan doa ini adalah yang pertama, kita menjadi pelaksana kehendak Allah di bumi ini. Kenapa manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Sebab manusia yang harus jadi pelaksana kehendaknya. Kenapa simpanse tidak diciptakan segambar dan serupa? Sebab simpanse memang tidak punya tugas untuk menjadi pelaksana kehendaknya. Tapi kita punya tugas. Ibaratnya kita adalah duta besar kerajaan Allah di bumi ini. Jadi kita nggak boleh punya agenda sendiri ya. Kalau duta besar sebuah negara ketika diutus dia harus membawa agenda negaranya. Dia nggak boleh punya agenda sendiri. Makanya datanglah kerajaanmu, bukanku. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Di bumi seperti di sorga. Jadi kita brand ambasadornya. Kita diutus dari sorga. Agenda kita adalah membawa kemuliaan sorga untuk terjadi di bumi ini. Supaya jiwa-jiwa boleh diselamatkan.
Arti ucapan ini yang kedua, mengingatkan kita bahwa kita adalah anggota suatu kerajaan. Sebuah kerajaan itu punya course of conduct, punya culture. Hal ini menyangkut cara kita bersikap, saudaraku ya, dan beretika. Setiap kerajaan pasti punya etikanya sendiri. Dan itu yang harus kita bawa. Seorang duta besar dari satu negara pasti harus membawa etika negaranya. Kalau kita membawa etika kerajaan sorga, itulah yang dituangkan Yesus pada Matius pasal yang kelima. Lalu kita juga harus keluar dari cara hidup kerajaan kegelapan yang berpusat pada diri sendiri. Kita pindah kepada cara hidup kerajaan terang yang berpusat pada Kristus. Yang ketiga, kalau dikatakan datanglah kerajaanmu, kita harus menyadari kerajaannya bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, Roma 14 ayat 17. Jadi persoalan warga kerajaan, persoalan orang yang menyebut doa Bapa kami, persoalan dia tidak boleh makan dan minum. Persoalan dia adalah harus persoalan kerajaan, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita cari Tuhan buat apa sekarang? Kalau kita cari Tuhan cuma untuk masalah makan dan minum, kita nggak pantas untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Kita cari Tuhan bukan persoalan makan dan minum, tetapi kita mau memahami kebenarannya, merasakan damai sejahteranya, damai sejahtera yang tidak diberikan dunia ini. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita yang tidak dikondisikan oleh keadaan apapun. Makna yang keempat, kehendak Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Hidup kita adalah tentang melakukan kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat 34, makananku adalah melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kehendak Bapa itu mutlak kita turuti di atas keinginan atau kehendak kita sendiri. Markus 14 ayat 36, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Lalu makna ucapan doa ini yang kelima, kita memiliki ketertundukan mutlak atas perintah dari sorga. Mutlak. Seorang duta besar tidak boleh melakukan agendanya sendiri, tadi yang saya katakan. Ia hanya perwakilan dan harus melakukan persis yang diperintahkan oleh kerajaan di mana ia berasal. Oke. Ungkapan doa selanjutnya, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalimat ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa cukup, saudaraku. Dalam bahasa Yunani ton arton hemon ton epiousion. Epiousion itu berarti necessity, suffice for its day. Daily, secukupnya. Doa ini mengajarkan atau yang berarti tadi yang dibutuhkan, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Doa ini mengajarkan bahwa umat Tuhan harus memiliki yang namanya rasa cukup. Dan pola hidup rasa cukup ini telah diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel sejak dia keluar dari Mesir ke Kanaan. Ketika perjalanan di padang gurun, Tuhan menurunkan mana dari surga. Roti dan daging, hamburger pertama, saudaraku. Tapi aturan mana itu semua gratis. Tapi peraturannya cuma satu, ambil secukupnya. Yang cukup 2, ambil 2. Cukup 3, ambil 3. Yang serakah, diambil banyak. Disimpan buat besok, pasti rusak. Tuhan mengajar mereka. Sebab dari situ juga kita diajar bahwa kita harus mempercayakan Tuhan. Bangsa Israel diajar. Percaya bahwa besok tetap ada pemeliharaan Tuhan. Nggak perlu serakah. Tetap ada pemeliharaan Tuhan. Ya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8. Asal ada makanan, pakaian cukup. Asal kita bisa makan, saudaraku. Bukan persoalan apa yang dimakan. Yang penting kita bisa makan.
Dan selama kita pakai baju, kita belum telanjang, mau baju merek apa urusan lain. Kita harus punya rasa cukup itu. Memiliki rasa cukup bukan berarti kita malas bekerja. Kita harus bekerja. Memanfaatkan setiap peluang yang ada. Namun hal tersebut bukan karena kita haus akan harta kekayaan dunia. Motivasi kita harus didasarkan pada kita mau berkarya bagi Tuhan. Memiliki rasa cukup ini sebenarnya mengajarkan untuk hal-hal dunia. Kita harus merasa cukup. Hendaklah rasa lapar dan haus kita arahkan untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Untuk masalah dunia kita harus merasa cukup, saudaraku. Ingat, ini bukan jadi malas, ini masalah motivasi. Kita manfaatkan peluang, kita bekerja. Bukan karena kita merasa nggak cukup, tapi karena kita mau berkarya lebih lagi untuk Tuhan. Dan sampai di sini, saya tidak bisa membaca kedalaman hati saudara. Ini semua urusan saudara sendiri dengan Tuhan. Jadi hendaklah energi dan rasa lapar haus kita diarahkan untuk mencari Tuhan serta kebenarannya. Kita teruskan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Petikan doa Bapa kami di bagian ini, saudaraku, sangat penting. Itu sebabnya di ayat 14 dan 15 Tuhan memberikan penjelasan kalimat tambahan yang begini bunyinya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain maksudnya, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dalam hal ini kita akan mengingat perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35. Di mana ada seorang yang dihapuskan hutangnya dalam jumlah besar kepada raja. Tetapi setelah dihapuskan dia malah menagih orang lain yang hutang kepadanya dalam jumlah yang lebih kecil lagi atau jauh lebih kecil. Dan itu membangkitkan murka raja. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman. Saudaraku, bukankah kita sudah banyak berbuat salah dalam hidup ini? Tak terhitung saudaraku sejak kita lahir. Dan raja itu Tuhan mengampuni kita. Kata ampuni sini ini juga melupakan. Enggak diingat-ingat. Makanya ada lagu yang sejauh timur dari barat. Kau buang dosaku. Tuhan enggak ingat-ingat saudaraku. Yang Tuhan ingin lihat jadi apa kita ke depan. Tapi sekarang Tuhan juga mau kalau aku mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni orang yang bersalah. Aku sudah mengampuni kamu. Tapi kalau kamu gak mau mengampuni orang yang bersalah, ini repot, ini masalah, saudaraku ya. Kesalahan itu jangan disimpan. Pengampunan itu sama pentingnya bagi kehidupan dan kesehatan jiwa kita. Seperti makanan bagi tubuh. Pengampunan itu perlu. Kenapa? Orang yang gak bisa mengampuni itu menyimpan kepahitan. Bitterness itu bikin mental kita sakit. Bikin jiwa kita sakit. Bisa mengganggu kondisi mental dan jiwa kita. Bahkan kepahitan akan menggerogoti hati kita. Sedangkan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Hati ini seperti mata air. Kalau kepahitan yang saudara simpan, maka mata air yang keluar dari hidupmu adalah mata air yang terasa pahit. Itulah sebabnya kita harus putuskan untuk membuang orang yang bersalah sama kita. Kita buang kesalahannya, bukan buang orangnya. Buang kesalahannya, ampuni dia, lupakan. Jangan disimpan. Pengampunan juga membuat kita belajar mengasihi sesama manusia.
Pengampunan juga mengajar kita menjadi nggak egois. Seseorang akan lebih sulit mengampuni kalau fokusnya adalah diri sendiri. Dirinya yang disenangkan, dirinya yang dipuaskan. Oh, dia makin susah mengampuni. Tapi kalau dia belajar mengasihi sesama, dia belajar apa itu pengorbanan, maka lebih mudah untuk mengampuni. Pengampunan itu butuh pengorbanan, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib. Bukankah dia telah berkorban untuk mengampuni kita? Ya kalau orang bersalah sama kita, pasti kita yang di posisi yang dirugikan. Dan kita harus belajar berkorban, korban perasaan. Ya nggak apa-apa. Kan gitu, saudaraku ya. Jadi mengampuni membuat kita mengerti arti pengorbanan, saudaraku ya. Marilah kita mengampuni. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kalimat ini agak sulit ditafsirkan. Ini merupakan kalimat yang paling sulit di deretan doa Bapa kami. Sebab dalam Yakobus 1 ayat 13 berkata, Allah tidak mencobai kita untuk melakukan sesuatu yang jahat. Kalau diterjemahkan sebagai ujian, juga kurang tepat. Sebab orang percaya tidak boleh takut diuji, dan memang pasti akan diuji, saudaraku ya. Sejatinya kita tidak bisa menghindari yang namanya pencobaan. Sebagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ke padang gurun, demikianlah hidup manusia juga pasti akan dicobai. Pencobaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Jadi kalimat dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, harus dimengerti begini saudaraku. Yang pertama, melihat ayat ini harus keseluruhan. Jangan cuma stop sampai kata jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Kita tidak bisa stop sampai di situ. Harus sampai selesai, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kenapa? Si jahat itu iblis, pasti nggak ada yang lain lagi. Dengan kata lain, sebenarnya yang membawa kita ke dalam pencobaan itu adalah iblis. Dan dialah yang harus kita lepaskan. Kita harus menang dari setiap pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Ya. Bukankah Petrus juga dikatakan dalam Lukas 22 ayat 31-32, Simon, bahwa iblis akan menampi kamu dan kamu harus menang supaya imanmu jangan gugur. Jadi pencobaan itu hal yang tidak bisa kita hindarkan ya. Makna yang kedua, terjemahan sehari-hari menerjemahkan janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat. Itu yang tadi saya katakan ya. Jadi memang si jahat akan mencobai saudara. Simon pun juga Tuhan sudah bilang, iblis akan menampi kamu loh. Jangan sampai imanmu gugur. Doa saya, iman kita tidak gugur. Nah kalau yang ketiga, Alkitab The Message menerjemahkan keep us safe from ourselves and the devil. Ini menarik. Keep us safe from ourselves. Dari diri kita sendiri. Ya. Sebenarnya yang mencobai manusia bukan iblis saja, saudaraku. Tetapi Yakobus 1 ayat 14-15 berkata manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu persoalannya ya. Maka manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi doa Bapa kami diawali dengan tadi, jadilah kehendakmu, ditutup dengan masalah ini, keinginan sendiri. Supaya kita bisa jadi duta besar kerajaan Allah, pelaksana kehendak Allah, kita harus menyingkirkan keinginan kita sendiri. Dan hal ini ditutup dengan ini, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Alkitab The Message menerjemahkan, you are in charge.
You can do anything you want. Maka dari penutup ini, ada dua hal yang penting. Satu, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu dalam dunia ini dan dalam hidup kita. Engkau yang punya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kedua, segenap hidup kita hanya untuk kemuliaan namanya saja. Doa orang percaya harus berpusat pada Allah, pada kemuliaannya, bukan kepada diri sendiri dan memuliakan diri sendiri. Selamat berdoa, belajarlah doa yang berpusat pada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, biar lewat Bible study singkat ini, kami boleh terus dicerahkan, kami boleh mengerti apa yang tertulis dalam firman-Mu, kami boleh belajar melakukannya juga. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.